Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, Ustazah kali ini akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, memperoleh kebaikan yang berlipat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, yaitu memberi syafaat di akhirat. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku, jika kalian ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat, mendapatkan syafaat di akhirat nanti dari bacaan Al-Quran kalian, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini akan lebih dilipat gandakan lagi. Keutamaan yang ketiga, pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jika kalian ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi dan lebih tinggi, maka bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran semampu kalian, sekuat kalian, sampai benar-benar kalian merasa usaha itu betul-betul sudah maksimal. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian kisah tentang Usaid bin Khudair? Pada suatu malam, Usaid membaca Al-Quran di tempat penempatan kudanya. Tiba-tiba kudanya melompat. Kemudian ia membaca lagi, lalu kudanya pun melompat lagi. Ia meneruskan bacaannya, maka kudanya pun melompat lagi. Usaid berkata, aku khawatir jika kuda ini akan menginjak Yahya anakku. Maka aku bangkit mendekati kuda tersebut. Tiba-tiba aku merasa berada di bawah naungan, seolah-olah di atas kepalaku terdapat pelana yang melindungiku, kemudian naik ke udara, sehingga bayangan itu tidak nampak olehku. Usaid berkata, kemudian pada pagi hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukannya, wahai Rasulullah, tadi malam aku berada di penambatan sambil membaca Al-Quran.
tanpa aku duga, kudaku melompat. Rasulullah SAW bersabda, itu malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu. Sekiranya engkau terus membacanya, niscaya pada pagi hari orang-orang dapat melihat malaikat itu yang tidak pernah menampakkan dirinya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kalian mahir membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka malaikat akan mencintai kalian. Keutamaan yang kelima, para penghafal Al-Quran dimuliakan oleh Islam. Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap mereka adalah mereka lebih berhak diangkat menjadi imam. Rasulullah bersabda, hendaknya yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling banyak hafalan terhadap kitab Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pemuliaan yang kedua, mereka lebih didahulukan, dimasukkan ke liang lahat jika banyak orang yang meninggal. Pada saat perang Uhud, banyak sahabat yang gugur di medan perang, maka Rasulullah memerintahkan yang didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat adalah para penghafal Al-Quran. Pemuliaan yang ketiga, berhak mendapatkan penghormatan di masyarakat. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para penghafal Al-Quran duduk di majelis musyawarahnya. Pemuliaan yang keempat, mereka berhak diangkat menjadi pemimpin safar. Suatu hari Rasulullah pernah mau mengirim utusan beberapa orang, kemudian memerintahkan dari beberapa orang tersebut untuk membacakan Al-Quran. Ternyata ada satu pemuda yang ternyata lebih banyak hafalannya, maka Rasulullah menunjuk pemuda tersebut untuk menjadi pemimpin safar. Nah, demikian anak-anakku semuanya yang bisa Ustazah sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dari apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa memotivasi kalian untuk lebih rajin membaca dan menghafal Al-Quran, dan juga berusaha untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.